Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 1 November tahun 2024 adalah Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada awalnya, hari raya ini hanya dirayakan di lingkungan Gereja Timur untuk menghormati para saksi iman yang telah mati bagi Kristus dalam usahanya mewartakan iman Kristen. Namun, lambat laun perayaan ini pun populer di lingkungan gereja barat, khususnya di Roma, untuk menghormati para kudus. Secara istimewa, hari ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja yang oleh jemaat perdana disebut Persekutuan Para Kudus. Mereka adalah orang-orang yang telah memelihara imannya dengan baik sampai akhir hidupnya di dunia ini, sehingga memperoleh ganjaran yang besar di surga. Di antara mereka yang berbahagia itu, teristimewa tampil para santo santa, beato beata, sebagai perintis jalan dan penuntun bagi kita semua yang masih berjuang di dunia ini. Bersama mereka, kita menantikan kebahagiaan kekal bersama Kristus di surga. Kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata manusiawi seperti yang diungkapkan oleh Santo Paulus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bersama dengan para kudus, kita berdoa dan berjuang untuk menikmati kebahagiaan kekal yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang berharap dan percaya padanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 7 ayat 2 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 14. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat
Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua, dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapa mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mahkota kemuliaan abadi. Pada hari ini, gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Hari raya ini mengingatkan kita akan kesatuan mesra para kudus itu dengan Allah di surga. Itu bagai mahkota kemuliaan yang dikenakan di kepala mereka setelah mereka membuktikan dan menunjukkan kesatuan mereka dengan Allah, tetapi juga dengan sesama di dunia ini yang mereka harus bayar dengan energi, pelayanan, pengorbanan, bahkan penderitaan dan nyawa mereka. Perayaan ini memberikan harapan besar kepada kita semua, umat beriman, untuk dengan penuh pengharapan mendambakan saat di mana kita boleh menikmati kemuliaan yang sama seperti yang dirasakan para kudus di surga, serentak mengingatkan kita semua di sini bahwa kita ini senasib, seperasaan dan sepenanggungan, berjalan dalam perziarahan menuju tujuan yang sama seperti yang dialami oleh para kudus sebagaimana dalam bacaan pertama. Dan kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Di sana kita akan melihat Yesus dari wajah ke wajah dengan pantulan sinar kemuliaan yang sejak di dunia telah dipancarkan Yesus bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih, bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu yang mengisahkan tentang penglihatan yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos, menggambarkan tentang penglihatan Yohanes tentang kehidupan di surga. Di sana, ia melihat begitu banyaknya orang yang dimateraikan. Dilihatnya ada 144.000 orang yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Ia juga melihat kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya,
dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Penglihatan oleh Yohanes ini mau menyatakan begitu banyaknya orang yang bersuka cita dan berbahagia bersama dengan Allah di surga. Mereka boleh bersuka cita di surga dan mendapatkan martabat orang-orang kudus karena mereka telah melalui kesusahan yang besar, bukan atas cara yang mudah. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Penglihatan oleh Yohanes ini mau menyatakan begitu banyaknya orang yang bersuka cita dan berbahagia bersama dengan Allah di surga. Mereka boleh bersuka cita di surga dan mendapatkan martabat orang-orang kudus karena mereka telah melalui kesusahan yang besar, bukan atas cara yang mudah. Mereka telah membuktikan diri lewat perjuangan berat dan pengorbanan diri untuk mempertahankan hidup iman mereka dalam segala kebenaran di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Mereka telah menjadi orang-orang kudus di dunia ini dengan menghayati firman Tuhan dan oleh karenanya dimahkotai di surga dengan kemuliaan. Syarat menjadi orang kudus adalah perjuangan akan kebenaran dan pengorbanan diri untuk Allah dan keselamatan banyak orang. Karakter kedua para kudus adalah berbahagia. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari ucapan bahagia dalam bagian terkenal dari Injil Matius, yakni khotbah di bukit. Dalam bacaan itu, Yesus menunjukkan dengan jelas siapa yang akan mewarisi kerajaan surga, yakni mereka yang berbahagia bukan menurut pandangan dunia, tetapi menurut Allah. Yesus bersabda bahwa yang berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hatinya, yang suci hatinya, dan membawa damai, dianiaya demi kebenaran. Saudara-saudariku terkasih, kebahagiaan menurut sabda bahagia bukanlah kebahagiaan karena memperoleh kesenangan dunia atau kebutuhan dunia atau segala hal yang ditawarkan oleh dunia. Kebahagiaan menurut sabda bahagia bukan juga pemenuhan keinginan daging atau kebutuhan fisik jasmani manusia. Kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan karena hidup di dalam Allah, hidup seturut kehendak Allah,
dan keberanian untuk memperjuangkan iman kepercayaan dalam segala tantangan termasuk penganiayaan. Orang-orang yang berbahagia dalam arti ini tidaklah berbahagia karena penderitaan atau kesulitan, tetapi justru lewat kekuatan iman, mereka berani dan dimampukan untuk menghadapi segala macam tantangan, bukan menurut kemampuan mereka, tetapi karena rahmat Allah yang menjiwai kehidupan mereka setiap hari. Ini adalah kebahagiaan yang murni rohani sifatnya dan bertahan untuk selama-lamanya. Dengan demikian, sabda bahagia adalah pedoman utama untuk meniti kebahagiaan iman. Atas cara itulah, seseorang disebut kudus karena ia bersukacita dalam keadilan dan perdamaian, dalam kasih dan damai sejahtera. Hari raya semua orang kudus pada hari Minggu ini mengundang kita untuk menggarisbawahi panggilan kita kepada kekudusan. Itulah identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagaimana yang dikatakan dalam surat pertama Yohanes. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh-sungguh anak-anak Allah. Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Dalam surat Petrus di sana dikatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Maka, sebagai anak-anak Allah, kita pun dipanggil untuk menjadi kudus, sebagaimana Bapa di surga kudus adanya. Saudara-saudariku terkasih, kita tentu tidak akan menjadi seperti orang-orang yang digelari kudus oleh gereja. Kita dipanggil untuk menjadi kudus di tengah kehidupan kita yang konkret dunia ini, dalam kehidupan dan dalam setiap aktivitas kita. Apa artinya menjadi kudus dalam kehidupan modern kita? Artinya adalah kita memberi nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang merupakan nilai-nilai firman Allah yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh kita menerapkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari, kita sungguh menghadirkan kekudusan Allah. Maka jika kita adalah orang tua, jadilah kudus dengan cara membina anak-anak dalam kebaikan dan kebenaran. Jika kita adalah seorang pemimpin, jadilah kudus dengan cara merangkul bawahan kita dan karyawan-karyawati kita secara baik untuk melakukan misi dan tugas bersama. Jika kita adalah seorang karyawan-karyawati, lakukanlah tugas kita dengan jujur, dengan benar, dan rajin dan tekun, dan jangan mempermainkan pekerjaan. Jika kita adalah seorang yang memiliki kekuasaan, jadilah seorang yang mengusahakan kesejahteraan banyak orang yang dilayani. Jika kita adalah seorang yang dipanggil Tuhan secara khusus,
jadilah seorang dalam segala kekudusan, dalam pelayanan kepada Allah dan sesama. Dalam segala hal, kita dipanggil untuk menjadi kudus lewat hidup kita yang konkret, lewat perkataan, hidup dan perbuatan yang sungguh-sungguh menampilkan kebaikan, kebenaran, kelemah lembutan, kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.